Harapannya apa sih teh dari ini pemerintah buat warga di sini? Minta tempat tinggal yang layak aja. Mau tinggal yang layak. Iya. Terus perasaan ibu gimana nih setelah lama 10 tahun dan nyaman di sini kena gusuran tuh? Iya, ada. Sedih pastilah ya. Sedih, dukanya juga ada, senangnya juga ada. Gimana bingung gua. Intinya mah sedih. Sedih lah ya. Iya. RT pun kadang-kadang nggak sepenuhnya ngikutin warga gitu loh. Seolah-olah tuh RT tutup mata. Iya. Kalau kita nggak kesana, dia nggak tahu gimana keluh kesahnya warga ini gitu loh. Seolah dia tutup mata atau gimana. Dan kita kan butuh apa yang dibutuhkan sama kita kan, Bang. Harapan saya ya ingin cepat kelar lah. Kalau bisa itu tunjukin lah kayak gimana. Misalkan keputusannya kayak gimana. Ya yang bagi pengontrak bisa dapat rumah rusun. Meskipun kalau misalkan bayar ya bayar, berapa ya tahu sendiri kerjaan kami kayak gini. Iya betul. Ini juga kan kami apa gunanya bikin KTP sama kakak sini kalau misalkan enggak dianggap sama Nanti sekali. sebelumnya tinggal di mana? Di sini. Oh, samping juga. Di depan. Depannya kolong juga ada di depan. Di depannya gitu. Bukan aman-aman aja ya. Pokoknya sedih aja gitu, udah 23 tahun tinggal di tongkol. Iya, Jadi betul, habis gitu. Begini ya teman-teman, jadi untuk saat ini lokasi kampung yang kena gusur seperti ini ya teman-teman tuh. Jadi masih ada warga yang masih tinggal di sini karena mereka tidak ada tempat tinggal yang layak lagi ya teman-teman. Nah, kita akan ngobrol juga nih. Ini sumur Bu ya? Iya. Tapi sumur ini bisa buat minum Bu? Agak. Enggak, cuma buat nyuci aja. Iya. Berarti Ibu juga kena gusuran juga di sini Bu ya? Heeh. Ibu siapa ini namanya? Ona. Ibu Ona. Sebelumnya Ibu Ona udah lama tinggal di sini? Dari kecil. Dari kecil. Iya. Tapi udah keluarga mana? Udah. Oh, itu suami tadi. Ah. Berarti Ibu ini sebagai pengontrak juga ya? Punya sendiri sih. Oh, yang punya rumah sendiri. Emang bener Bu ya yang punya rumah tadi dapat uang ganti ya? Kayaknya sih Om, saya juga kurang tahu juga sih. Oh, kurang tahu juga. Soalnya infonya kalau yang tadi punya tempat rumah dia dapat uang gitu 10 juta. Tapi Ibu nggak tahu Ibu. Kan yang punya rumah nenek. Oh, nenek. Oh, gitu. Jadi untuk saat ini tinggal di sini ya? Iya. Harapannya apa sih teh dari ini pemerintah buat warga di sini? Minta tempat tinggal yang layak aja. Mau tinggal yang layak. Iya. Ini ada perhatian lah ya dari pemerintah ya, yang masih tinggal di sini ya. Karena info juga mereka juga bingung gitu teh kalau tinggal tempat lain harus berbayar juga mahal. Iya. Oke teh, makasih infonya ya. Iya. Harapannya apa sih Mas? Ya kalau misalkan harapan saya ya ingin cepat kelar lah. Kalau bisa itu tunjukin lah kayak gimana. Misalkan keputusannya kayak gimana. Ya yang bagi pengontrak bisa dapat rumah rusun. Meskipun kalau misalkan bayar ya bayar, berapa ya tahu sendiri kerjaan kami kayak gini. Iya betul. Ini juga kan kami apa gunanya bikin KTP sama kakak sini kalau misalkan enggak dianggap sama sekali. Betul. Kami ini juga warga Indonesia, kami berharap ya apalah keputusan dan kebijakannya bagi para pengontrak petinggi juga kayak gimana ngelihat kami kondisinya kayak gini semuanya. Betul. Kami ini juga warga Indonesia dan juga penggusuran ini juga lucunya kenapa yang hanya punya rumah yang dituin
Seharusnya kan mereka juga mikirin bagi para pengontrak, pak orang luar yang di sini yang kayak gimana, kan kudunya kan dipikirin dulu. Betul. Jangan langsung aja masin gusur gitu kan. Cuman saya denger aja katanya ya, bagi yang para punya tanah, punya tempat itu cuma dapat 10 jutaan. Kan harusnya kan dipikirin juga bagi para yang lainnya ini juga. Iya, karena kebanyakan berarti yang ngontrak ya Mas ya. Iya, kebanyakan juga kan bukan orang sini semua aslinya kan. Betul. Nah, ketika kami udah bikin KTP KK sini, kami juga nggak dianggap orang sini. Apa gunanya kami di sini? Betul. Sedangkan pekerjaan kami di sini, meskipun di sini tempatnya kumuh apa gimana, seenggaknya kami semua di sini banyak yang udah nikmat, udah tenang di sini, udah enak-enak di sini ya kan. Tiba-tiba ada kayak gini, terus nggak ada keputusannya, kayak gimana? Ya beginilah semuanya. Harusnya kan kalau yang berdasarkan Pancasila ya ada poin 5 tuh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah benar. Terus habis itu lucunya kan tugas penggusuran juga bukan tugas TNI. Oh, yang gusur TNI itu. Yang gusur TNI. Kenapa harus yang menggusur itu TNI? Kan TNI kan tugasnya kan untuk mengamankan biar nggak ada kerusuhan antara warga dan pihak penggusur. Betul. Dan yang pihak menggusur itu biasanya tim oren, ya kan? Nah, kalau misalkan kita digusur sama TNI, wajar nggak? Betul. Sedangkan waktu itu juga TNI-nya juga marah-marah, malah nantang-nantang siapa aja yang mau ngelawan gitu. Nah, sedangkan kita nih, kalau misalkan nih pihaknya benar yang menggusur, itu biasanya itu bukan dari pihak TNI dan pihak Timoren, tapi sebelum kita digusur biasanya seluruh warga yang ada di dalam sini biasanya itu diungsiin dulu barang-barangnya sama orangnya, tahu itu ke tempat rumah susun apa kemana ya kan. Setelah dipastikan di sini semuanya kosong, nah itu baru bisa digusur dengan secara normal. Seenggaknya kita kan semuanya kan kalau udah dibegitukan, kita kan nggak bingung nyari tempat lagi. Betul. Karena di rumah juga kan banyak barang-barang ya. Nah benar. Apalagi barang-barang sampai banyak itu yang orang sini juga dititip-titipin, ditaruh depan, ditaruh mana, sampai banyak yang taruh depan itu sampah-sampah. Kenapa Pak? Sekarang mana buktinya RT? Giliran ada kayak gini RT-nya nggak nongol. Giliran kemarin coblosan aja muter-muter mulu. Giliran ada iuran ya. Nah, sampah ada iuran sampah itu muter. Tapi ketika ada sumbangan, apa ada bencana kayak gini, mana dia tahu? Mana dia peduli? Oke. Makasih informasinya. Itu juga yang mau saya pertanyakan aslinya. Tapi sudah ada ini nggak sih di sini warga kumpul atau komunikasi gitu? Sudah. Semuanya kan pada kumpul di tempatnya Temas. Gitu. Semuanya udah pada kumpul, katanya ada kayak gini, kayak gitu, tapi mana sampai sekarang? Dari RT nggak ikut? Nggak ada sama sekali. Ini malah pihak warga sendiri yang bikin. Pihak warga yang memperjuangkan, pihak warga yang dia ada di kolong sendiri. RT nggak mau ikut. Dia udah lepas tangan. Tapi nggak sempat samperin ke PRT gitu? Udah pernah disamperin, tapi lucunya malah dia yang ngambil uang duluan. Ada alasan-alasan aja gitu. Nah, lucunya kan di situ RT kenapa ikutan ngambil uang? Itu yang pertanyaan saya. Ngambil uang buat pengganti rumah itu. Nah, pengganti rumah. Sedangkan bagi yang para pengontrak juga nggak ada. Apalagi bagi yang punya rumah itu cuma dapatnya segitu doang. Apa mereka nggak mikir apa ya? Bagi gimana kalau misalkan di situ ada orang tua, ada anak kecil, ada ibu hamil. Betul. Apa gimana nggak dipikirin, main langsung gusur dari mulai pagi sampai ketemu pagi lagi itu, malam juga masih digusur. Apa nggak mikirin gitu, tunggu besok lagi lah, nungguin orang-orang istirahat dulu apa gimana? Enggak, saya itu digusur sampai nggak tidur itu seharian semalaman. Soalnya nggak ada tempat tidur lagi ya, cuma di sini kan. Nggak ada,
ngungsi-ngungsiin barang itu kan banyak, soalnya perabotan banyak. Mereka cuma nontonin aja, nggak, bukannya ngebantu ngeluarin apa gimana, cuma nontonin doang. Berarti harapannya ada keputusan yang Ada inilah ya, kebijakan ya. kebijakan kayak gimana seenggaknya, jangan cuman gitu doang. Ada fasilitas lah buat yang kontrak ya. Terus giliran seharusnya kan kalau misalkan waktunya penggusuran juga kan kudunya kan pihak kecamatan, kelurahan, dan pihak-pihak atas-atasan yang di tempat lah, ya kan, seharusnya kan mengetahui. Kalau mereka mengetahui, ya kan, mereka harusnya ngelihat posisi penggusurannya itu kayak gimana, kondisi penggusurannya kayak gimana. Tapi nyatanya yang turun itu cuma TNI doang. Tapi sebelumnya ada info nggak sih mas penggusuran di sini gitu? Kalau masalah info yang saya dengar itu dari yang pihak yang punya tanah, katanya disuruh ngambil 10 juta, kalau nggak ngambil hari ini hangus, langsung mau diratakan. Udah gitu aja yang saya dengar. Infonya. Iya. Terus tiba-tiba datang ke sini langsung diratain. Sedangkan yang pihak pengusuran juga nggak mikirin itu semua. Apalagi ibu saya kan udah tua, kasihan. Betul. Dia juga kerjanya cuman sebagai tukang pijit doang di sini. Kayak gimana? Makanya dipikirin dulu. Ada orang tua, ada ibu hamil, ada anak-anak kecil banyak di. Banyak anak kecil juga. Di sebelah sana banyak anak kecil, sana banyak anak kecil. Bukannya dipikirin para orang tua-tua banyak. Nggak dipikir-pikirin. Sedangkan kita kan semuanya kan kebanyakan itu yang kontrak, yang bertahan. Kan bukan cuma saya doang. Iya, banyak. Hampir setengah kakaknya di sini itu semuanya di situ. Pada bertahan semua. Oke mas, makasih mas infonya ya. Semoga ada kebijakan yang adil untuk warga yang masih tinggal di sini mas ya. Iya. Terima kasih mas. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ini sama ibu siapa nih? Ibu Ipa. Ibu Ipa. Ibu Ipa sudah lama tinggal di sini sebelumnya. Ya 18 tahun dari 2012 saya. 18 tahun tinggal di sini. Ngontrak di sini. Ya ngontrak. Tapi sudah KTP sini. KTP sini. KTP sini. Nah, kalau yang sudah punya KTP sini dapat bantuan nggak dari Ya, pemerintah? Ya kadang-kala gimana ya, kurang meyakinkan juga, kadang-kala dapat, kadang-kala enggak. Kalau lagi dapat mungkin beras, kalau lagi di meninjau gitu orang-orang yang di mana, di dekat di mana. RT pun kadang-kala enggak sepenuhnya ngikutin warga gitu loh. Soalnya tuh RT tutup mata. Iya. Kalau kita nggak ke sana, dia nggak tahu gimana keluh kesahnya warga ini gitu loh. Soalnya dia tutup mata atau gimana. Dan kita kan butuh apa yang dibutuhkan sama kita kan banyak. Iya betul. Apalagi dengan kondisi sekarang ya. Iya. Infonya juga. Soalnya tuh RT nggak mau tahu gitu loh. Malah dia warganya, tapi gimana ya? Ngomong sama RT tuh kayaknya nggak diladenin. Iya, infonya juga pas ada penggusuran PRT sama sekali nggak kesini ya? Nggak kesini. Seolah-olah tuh dia mendukung yang katanya apa sih yang katanya Polda itu gitu. Ya rasa kan ngotot nggak dapat ganti rugi kak. Yang pengontraknya nggak dapat sama sekali nggak dapat. Sama sekali nggak dapat. Walaupun KTP sini. Iya, itu pun nggak dapat sama sekali. Ya saya pun menyadari diri lah, namanya kita numpang ngontrak. Betul. Diri, tapi ya begitulah kebijaksanaan. Minimal ada kebijakan ya. Minimal ada kebijakan. Tapi ada info nggak untuk ditempatin di rumah susun atau gimana untuk warga yang di sini? Ada info. Ada info, tapi ya nggak tahu kapan. Kali ini lagi diusahakan. Oh, jadi belum ada pastinya, belum ada info pastinya. Tapi kalau misalnya ada info dapat rumah rusun, itu pun katanya harus bayar juga. Kalau misalnya keluar kunci atau gimana jadi nih deal, harus bayar 1 juta. Sedangkan saya nggak punya tempat tinggal yang lain, sedangkan saya juga ngontrak kak. Suami saya udah nggak ada suami, saya janda, ngedepanin anak saya namanya sekolah 3 orang, bingung sih. Makanya saya kadang-kadang udah pasrah aja main di atas. Mungkin keadilan juga nanti akan datang, saya bilang. Amin. Berarti ibu tinggal di mana saat ini nih?
Jadi sini aja. Ngumpul-ngumpul barengan gitu. Ya begini aja ngumpul. Ntar kalau lagi ada sumbangan apa, saya ke sana kan itunya tuh. Ibaratnya ketuanya lah. Ketuanya. Ada yang ini kalau misalnya ada bantuan apa-apa donatur ada dari mana-mana. Yang bantu untuk menjuangin rumah susun juga ada. Ada. Karena kalau saya ada panggilan untuk rapat ya rapat ke sana. Gitu. Ya semoga juga ini dengan kita bikin video ada yang bantu kita di luar sana buat warga di sini, semoga Dari saya ada rezeki. terang aja Kang ngamen. Sehari-hari ibu Sehari-hari ngamen. anak-anak saya ngamen. Ini buat nyambung hidup. Tapi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya buat makan-makan mah dapat aja Kak, nggak usah gimana ya, tahu 20.000, tahu 15. Yang penting bisa makan ya ibu ya. Bisa makan. Karena PRT-nya tutup mata nggak mau tahu menau ya kita harus kreatif sendiri lah gimana saya dapat nasi, gimana saya buat untuk anak-anak saya hidup dan untuk sekolah dia gimana caranya, gimana gitu berusaha. Mungkin insya Allah ada jalan keluarnya gitu. Berarti selama pengusuran ini PRT belum ada ngobrol ke warga sama sekali. Nggak ada. Untuk solusinya seperti apa belum ada. Nggak ada. Apakah warganya nggak samperin ke PRT sendiri atau gimana? Mungkin udah males gitu, mungkin udah kecewa, warga-warga sini udah kecewa lah PRT-nya kayak begini, begitu. Mungkin ya kayak begitu juga banyak saya tuh udah kecewa sama PRT. PRT-nya nggak bersatu sama warga. Mungkin di situ. Namanya juga di sini juga saya pun 18 tahun juga saya jarang ngobrol sama Pak RT. Pak RT sekalinya ada perlu ya mungkin buang sampah lah. Baru buang ada. apa, ada gitu. Misalnya ada apalah baru sini. Kalau udah kayak begini seolah-olah dia tutup mata, nggak tahu menau. Ya, semoga yang nonton juga nih ada rezekinya untuk berbagi ke warga di sini yang sekitar di sini karena mereka pun tinggal di sini. Terdampak juga banyak kan ya, sebagian yang ngontrak, sebagian rumah ada yang rumah sendiri. Ibaratnya toko sendiri, saya kan ibaratnya di sini juga pendatang, saya ngontrak sini lama. Nggak pernah ada pakai, saya belum dapat tempat tinggal yang layak, kayak saya bertahan di sini seadanya aja ya begini. Iya, ini juga pakai ini doang ibu ya. Nggak ada apa-apanya. Karpetnya. Insya Allah. Ya pokoknya semoga misalkan nanti ada rezeki yang ngasih ke sini, nanti saya akan balik lagi ke sini. Semoga ada rezekinya pula ya dari penonton saya yang ngasih untuk warga di sini. Amin amin. Dan ibu juga yang penting sehat selalu bu ya, sehat ibunya. Dan tadi juga lagi sakit katanya. Iya kurang sehat juga Pak. Sehat juga ya. Memang ibaratnya didapat sama rusunnya, alhamdulillah nggak dapat juga, saya nggak ngarepin juga sih, takutnya gimana ada embel-embelnya begini. Nah, Dan diri saya sendiri, saya sedangkan saya nggak ada yang nafkain. Saya hidup udah sendiri, bawa anak-anak udah bisa. Ditanya gimana kalau misalnya saya dapat rumah rusun harus dimintain dana lagi dari mana? Kepikir saya ke situ Pak. Nah, harapan ibu apa sih bu sekarang bu? Ya harapan saya mah dia pengen hidup yang layak aja lah, dapat tinggal yang enak gitu, jangan mintain embel-embel duit lagi, sedangkan saya nggak mampu untuk biayakan. Dan misalnya dapat rumah rusun saya harus bayar, saya tidak mampu, nggak ada kemampuan. Saya ini punya kerjaan Kak, kerjanya hanya jual suara, ngamen gitu loh. Kalau misalkan ada tempat tinggal pun dari pemerintah jangan sampai berbayar lah gitu Ya, bu ya. maunya itu kayak begitu. Kalau berbayar saya terus terang aja nggak bisa Kak. Karena saya kehidupan saya hidup sendiri, nggak ada yang nafkain saya. Saya itu hanya makan aja ngambil dari ngamen. Itu pun kalau agak ada sumbangan sembako ya mungkin saya juga dapet. Itu kan nggak tiap hari sembako keluar Kak. Betul, karena kita makan kan tiap hari ya. Makan harus tiap hari. Kalau kita beras habis kita bisa mau diem di sini siapa yang mau ngasih? Betul. Ya kan Kak? Betul. Kan harus begitu. Setiap harinya kita butuh makan, butuh beli pepes cucu saya, anak saya sekolah kudu duit juga, kan harus kayak begitu prinsipnya. Tapi kalau saya diem sendiri begini nggak ada gerakan, siapa yang mau ngasih, siapa yang mau bantu, kan begitu. Betul. Dan saya kadang-kadang nggak ikut rapat karena apa? Saya di situ juga perlu makan, perlu biaya saya sendiri, gimana anak-anak sekolah untuk ongkosnya, untuk jalan, untuk jajan, ibaratnya buat ongkos ke sekolahnya, kan begitu. Kadang-kadang orang ini menilai saya gimana? Jangan mau enaknya aja lah, tolonglah bantu katanya gitu. Jadi bukan saya nggak mau bantu, nggak ikut rapat karena saya posisi saya gimana, saya nggak ada suami, nggak ada yang ngasih duit saya. Kalau saya nggak keluar untuk ngamen, jual suara untuk beli beras, emang iya saya ada yang bantu di sini, dapat beras, alhamdulillah. Tapi itu kan jarang-jarang, nggak setiap hari kalau saya nggak keluar nyari duit untuk anak saya makan. Kalau beras doang juga anak kan pengen ada lauknya juga. Tiap hari makan telur ya, kadang-kadang juga anak-anak saya kan belenger juga, Indomie setiap harinya belenger juga, ada bosannya juga. Betul. Pengen sesuatu yang beda atau apa gitu loh.
Iya, bukannya nggak bersyukur gitu ibu Bukannya ya. nggak bersyukur. Tapi kan pengen anak itu makan yang Nah, yang ada yang ada vitaminnya, gitu loh, Kak. Betul. Nah, semoga ada titik terang lah ya buat warga di sini. Semoga ada bantuan dari pemerintah juga. Oke, makasih Bu infonya ya. Assalamualaikum. Nah, tuh teman-teman, jadi di sini tuh memang sudah rata semua. Nah teman-teman, jadi kita akan ke ujung sebelah sana teman-teman. Tadi habis dari sebelah sana ya. Dan ini luas juga teman-teman di sini ya, yang kena gusuran. Pak, lagi ngapain Pak? Nyuci. Oh ini airnya di sini. Iya. Ini air dari mana Pak? Umur. Oh sumur. Tapi bisa buat minum? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Buat nyuci aja. Iya. Ini Bapak juga korban gusuran sini Pak? Iya. Itu semua. Oh, Bapak yang punya rumah atau pengontrak? Mantap Pak. Pengontrak. Udah lama tinggal di sini Pak sebelumnya? Udah 12 tahun Pak. 2 bulan? 12 tahun. 12 tahun? Masya Allah, lama juga ya Pak ya. Itu nggak dapat sama sekali Pak buat yang pengontrak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak dapat Pak. Nggak dapet. Pak siapa maaf? Alamsyah Pak. Pak Alamsyah. Tapi sudah KTP sini ya Pak Alamsyah? Udah. Udah. Terus tanggapan dari aparat sini gimana tuh Pak untuk warga yang ngontrak di sini? Belum ada jawaban Pak. Belum ada jawaban. Belum. Jadi belum ada keputusan harus kemana gitu. Belum. Makanya untuk saat ini masih tinggal di sini. Iya. Karena masih bingung juga Pak ya, Iya, untuk Pak. tinggal di mana gitu. Iya. Berarti belum ada pasti untuk alokasi yang pengontrak di sini ya. Iya. Karena masih banyak juga sih tadi yang saya lihat juga ya. Jadi mereka pada bikin bangunan sendiri seperti ini. Iya. Karena bingung juga Pak ya. Iya. Terus harapan Bapak apa nih Pak? Ya harapan kita sih ini aja Pak. Asal ada pengertiannya aja dari petugas. Ada bantuan? Iya. Bantuan dalam hal uang atau rumah? Ya kalau bisa rumah. Rumah. Iya. Tapi tadi ada info juga, misalkan ada rumah susu nanti itu berbayar juga katanya ya. Iya berbayar juga. Pak. Berapa orang tinggal di sini Pak? Oh, banyak Pak. Banyak. Coba melihat saya boleh? Boleh. Ini keluarga semua. Iya. Oh, kumpul semua. Berantakan ya. Assalamualaikum. Wih. Oh, ini keluarga semua Pak? Iya Pak, keluarga semua. Oh, ada ibu. Nah, ini cuma keluarga semua. Hmm, Ya kalau kita kan dari dulu kita biasa kumpul Pak. bisa kumpul ya. Iya. Anak berapa anak? Anak satu, Satu. Istri yang mana istri? istri udah nggak ada. Oh, istri udah nggak ada. Meninggal. Iya. Enggak cerai. Oh, cerai. Wih, rame juga ya. Nanti masuk YouTube ya. Ini namanya siapa? Ramdan. Ramdan. Terus ada tanggapan ini nggak sih dari RT gitu untuk warga sini? RT mah istilahnya RT mah tutup, cuman ini aja Pak, tutup mata aja RT mah. Ini gara-gara gini sekolah terlantar nih, kayak makanya ini ya. Aha. Jadi nggak sekolah karena apa? Seragam ketinggalan. Waktu ada gusuran kan pada berantakan baju apa karena gusurannya jam 9 malam. Jadi nggak ada persiapan. Ada. Kan tadinya minta habis lebaran. Heeh. Tenang aja tahu tuh datang tentaranya. Langsung digusur itu.
nggak peringatan gitu, nggak Pertama langsung. memang digusur di situ di depan. Kira-kira jam berapa tuh? Jam 9 sampai jam katanya mau sholat Jumat, tapi dia nggak datang lagi. Habis sholat Jumat nggak datang, tahu-tahu jam 9 malam Langsung itu. bongkarnya. Terus barang-barang pada kemanain? Ya kemana aja lah. Ditampung kemana aja deh barang deh. Yang mau Separuh kan di masjid ada ditaruh. Omrak ke masjid sebagian. Bukan sama orang, sama belko. Beko. baju apa pada berantakan. Banyak Iya. seragam gitu ya, banyak yang ketinggalan. Banyak yang kena apa? Keambil itu ya, kena gusuran itu ya. Itu kurang lebih berapa hari sih ngegusur di sini? 1 hari doang. Dari hari Jumat. dari 1 hari. Pokoknya sebelum sholat Jumat sampai jam 12 malam dari ujung ke ujung. Selesai itu seharian. Nah, ini bongkarnya sama TNI ya? Ya, beko. Beko. Jadi dia manggil beko lah, TNI sendiri mah bisa. Iya. Katanya ya. Tahu dari mana? Kita nggak tahu juga ya. Harapan Ibu apa sih, Bu? Untuk warga di sini gitu, pemerintah. Ya saya sih ikut orang aja lah. Tinggal yang layak. Ya iyalah gitu. Masih tinggal pada layak ya. Iya. Oh, surat. Ini udah keluarga semua. Ya keluarga di mana? Oh, ini anaknya nih. Ini anak ini. Oh, Yang ini anak dia nih, yang gede yang anak Ramdan. tadi. Nanti tinggalnya di samping. Iya. Tetanggaan ini. Tapi masih saudara nih semua ini. Saudara ini tetangga, warga kolong juga sama. Sama semuanya awalnya. Korban. Korban tongkol. Aduh. Ini berarti di daerah ini kan ya Iya. mukiman Tongkol ya. Iya. Oke, makasih ya infonya ya. Semoga ada kebijakan yang inilah yang bermanfaat untuk warga kolong di sini biar bisa sejahtera lagi ada pemerintahnya. Ini siapa namanya? Indah. Nendah, Indah. Indah. Ini udah lama tinggal di sini? Indah. Udah. Udah berapa lama? Belum punya anak kan ya? Belum punya. Oh, dari belum nikah juga? Belum. Oh, belum. Masih perawan. Berarti sebelumnya tinggal di mana? Di sini. Di sini. Oh, samping juga. Di sana. Di depannya kolong juga ada di depan. Di depannya gitu. Bukan aman-aman aja ya. Makanya sedih aja gitu, udah 23 tahun tinggal di Tongkol. Iya, Jadi betul. habis Harapannya apa teh? depannya ya pengen punya rumah yang layak kok. Yang layak ya. Kasihan anak kalau di ini ngampar ya itu kasihan. Nyamuknya banyak. Gelap-gelap. Ini baru punya satu ya? Iya, 2. Oh, udah punya 2. Lama udah nggak ada liburan. Oh, meninggal. Tinggal 1. Suami kerja teh? Alhamdulillah kerja. Ada ya kerja ya. Oke, makasih ya infonya ya. Kasih. Oke teman-teman, dan ini kita sudah berada di ujung sini ya teman-teman. Kita udah sampai ujung jembatan yang kena gusuran teman-teman. Nah, dan di sini ada ibu nih. Ibu siapa nih kita tanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa ini? Mapirang. Mapirang. Bangkus TV ya. Nih. Apa kabarnya ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya pergi duduk ya, kita Boleh, ngobrol ya. Nah, ibu berarti kena korban gusuran di sini bu ya? Emang dibilang iya, tapi gue jiwa ngontrak. Gimana ini ngomongnya? Jadi ibu sebagai pengontrak di sini? Iya. Emang sudah berapa lama tinggal di sini? Insya Allah tahun depan, tahun lebaran ini nih yang maju hampir 10 tahun saya. 10 tahun? Wih, lama juga ya. Entah sih. Nah, emang kenapa sih bu ini kok bisa sampai tergusur seperti ini? Tahu nggak ceritanya? Ya intinya mah itu mau bikin tol lah. Mau bikin tol ya? Iya, ini lihat aja banyak nih. Ini belum jadi, baru mau bikin anjlokan gitunya. Oh, jadi emang mau ada proyek tol ya? Terus perasaan ibu gimana nih setelah lama 10 tahun dan nyaman di sini kena gusuran tuh? Iya, ada. Sedih pastilah ya. Sedih, dukanya juga ada, senangnya juga ada. Gimana bingung gua. Intinya mah sedih. Sedih lah ya. Iya. Jadi sekarang tinggal di mana ibu? Ya nebeng dulu di sini.
Sini sementara ya. Iya. Emang nggak ada dari pemerintah sini untuk penempatan yang kontrak itu, tempat tinggal yang layak apa gimana? Kalau itu saya kurang paham ya. Kurang paham, belum ada info lah ya. Iya. Yang tahu pasti yang dan percis mah yang punya rumah kali. Yang punya rumah. Heeh. Dapat jatah katanya ya. Iya dapat yang punya rumah mah. Berapa itu? 10.000. 10.000. 10 jeti. 10 jeti. Nah itu dapatnya 10 juta itu diukur dari besarnya rumah atau emang per pintu sih Bu? Satu keluarga satu rumah. Satu rumah, mau Iya. gede mau kecil sama Iya, dapatnya. pokoknya lu rumah lu misalkan nih rumah lu satu ya udah bayar itu satu rumah lu. Walaupun dia agak luas lah gitu ya, sama aja ya. Ya setahu saya mah di sini begitu. Tapi misalkan dia satu orang tapi punya beberapa rumah, dapatnya satu juga tetap. Kalau di sini kan cuman yang punya rumah cuman 2 kontrakan. Kontrakannya dapat 10.000 denger sih. Sama semua. Iya. Mau punya 2 rumah 3 rumah juga. Yang penting Iya. satu orang. Iya, yang satu kakak lah. Satu kakak lah gitu ya. Iya. Kurang lebih di sini ada 200 kakak tadi Bu ya? Oh, kalau itu saya kurang paham. Kurang paham ya. Terus saya dapat infonya kurang lebih tuh 200-an di sini. Mungkin soalnya saya kurang Soalnya paham. luas juga tadi saya dari ujung sono ke ujung sini. Nggak kena sud semua sih, soalnya kan jalan juga tadi bingung juga kita jalan di dalamnya kan banyak puing-puing, takut banyak ini juga paku-paku kan. Hanya beberapa kita yang di shoot gitu. Nah, harapan Ibu apa sih Bu untuk yang kontrak di sini? Iya, harapannya sih seenggaknya kasih keringanan buat gue lah. Cuan intinya. Cuan, tempat tinggal yang nyaman juga mungkin ya. Bukan masalah nyaman, semua juga pasti nyaman. Cuman kontrakan kalau digusur gini nih, ada gusuran dadakan. Iya. Kontrakan dadak mahal. Tadinya murah jadi mahal kan keder. Ya bagi seorang pengamen. Emang bayar berapa sih kontrak di sini? Ya yang biasa di bawah gope jadi jatuhnya 700. Setelah ada info mau penggusuran itu, tiba-tiba jadi mahal. 800 kadang-kadang. Kok Tambah beda-beda susahnya gitu? ini. Kok beda-beda gitu sih? Ya, dia pikir yang punya kontrakan mangpang mengpeng. Mampang banget. Kesempatan dalam kesempitan lah. Hajar aja. Jadi karena saya belum punya dananya, sambil menunggu ya udah yang ada aja Di sini saya aja tempatin. dulu sementara. Berarti sudah berapa lama nih Bu tinggal di sini? Jalan 3 minggu sama ini kalau nggak 3 salah. mingguan ya. Iya. Tapi untuk saat ini nyaman-nyaman aja Bu ya tinggal di sini ya. Iya, insya Allah nyaman lah, nggak dikubris-kubris. Oke, berarti Yang penting nebeng kita lah. berarti harapannya tadi apa dari Ya bagi yang ini yang punya kontrakan, tolonglah jangan mentang-mentang kita digusur, kontrakan jadi melejit tinggi gitu, tolong. Cuman itu doang. Tapi kan kontraknya udah nggak ada. Iya, udah penuh sih yang ini mah. Nah ini udah nggak ada tuh di sini. Nah, kalau di sini maksudnya kalau kita Yang di pindah luar kita dekat-dekat, mau ke tempat-tempat iya. lain gitu. Buat yang Dekat-dekat. korban kontrak penggusuran di sini Bu ya. Iya, kan kalau dadakan serempak begini kan otomatis banyak yang nyariin. Berarti gitu. tadi ngebahas masalah kontrakan yang di luar sini ya Iya, gitu. kalau di sini jelas nggak ada lah bang. Namanya udah digusur-gusur. Iya, maksudnya kemarin di sini berapa ngontrak di sini maksudnya? Saya 3,5. 3,5. Ya kalau pakai wifi baru 400 itu udah berikut air. Kalau MCK kan karena pembuangannya nggak ada, jadi ke MCK buat BAB mah. Oh berarti di bawah GoPay lah ya? Iya, jadi masih terjangkau lah dari Berarti saya. tadi yang nggak cukup itu yang di luaran sini. Gitulah. Oke. Tapi mungkin harapan Ibu juga dari pemerintah adalah gitu kan, ada tempat buat kita di sini yang ngontrak, soalnya kan banyak juga warga di sini ya. Iya. Mungkin dibikin rumah susun atau gimana gitu ya. Kalau masalah rumah susun bukan bagian aneh. Ya, tapi kan berharap kan jadi. Ya, yang punya rumah sih maunya begitu. Iya kan. Sekarang duit segitu cukup dari apa sih? Aneh juga pusing. Ya udah Ibu, makasih ya infonya ya. Ya, Pokoknya Ibu sama-sama. sehat-sehat terus. Amin, Semoga ya Allah. rezekinya luas dan Amin. banyak buat Ibu lah ya. Amin. Terima kasih Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.